terima kasih andilnya Pak Prabowo dalam kasus ini. Itu adalah menurut saya adalah sesuatu yang omong kosong dan ingin membuat adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tidak mungkin seorang presiden ikut campur dalam hal ini. Apalagi sehari sebelumnya Mas Didit putra beliau kan datang ke rumah Pak Jokowi. Di sini makin banyak perdebatan pada para netizen, ada apa sih ya kan, dari pihaknya Restudio atau pihak Dr. Lipa, padahal kan ada perjanjian tahap penangguhan penahanan tidak boleh berkuat-kuat, namun saat ini makin saling memojokkan. Gimana Bang Andi? Ya, terima kasih Santa. Ya, patut disayangkan ya, sebetulnya mereka sudah menerima yang namanya penangguhan tahanan, artinya mereka tidak ditahan, padahal mereka ini pada tanggal 19 Juni mereka ditangkap kan ya, ditangkap, ada penangkapan lah ya, dan kemudian diperiksa dan dibantarkan di rumah sakit Polri gitu kan, dapat fasilitas yang bagus ya. Kemudian ya kita lihat sendiri kan, waktu datang dengan semangat 45 ke rumah sakit Polri, kemudian setelah itu langsung lemas dan masuk di ruang perawatan. Kemudian hari Senin ya itu akan dibawa ke kejaksaan, kembali lagi sehat bugar dan luar biasa kan. Dua-duanya begitu juga kan. Nah, maka menimbulkan suatu pertanyaan itu kepada publik. Loh, katanya sakit ya, kok tiba-tiba jadi sehat walafiat gitu kan, kok semangat gitu kan. Akhirnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu dari masyarakat, apakah mereka pura-pura sakit atau sakit betulan gitu kan. Ya biarlah publik yang menilai untuk itu. Yang saya menarik adalah mereka mendapatkan penangguhan ya, artinya tidak ditahan, dan ini adalah wewenang kejaksaan. Seperti kata Pak Jokowi juga ya, itu adalah wewenang kejaksaan dan beliau tidak ada masalah untuk itu. Dan kami ya sebagai relawan beliau dan juga sebagai pendukung beliau juga mengamini, mengikuti apa yang dikatakan beliau. Terlepas dari itu, biasanya ya kalau kebiasaan itu kan kalau ditahan di Polda, di kepolisian, pasti itu akan sama juga diteruskan ditahan di kejaksaan. Memang ada anomali di sini gitu kan, tapi itu adalah wewenang dari kejaksaan. Ya pasti ada suatu perjanjian dong, tidak mengulangi perbuatan hal yang sama ya, membuat kegaduhan, tidak menghilangkan alat bukti, tidak melarikan diri. Dan itu kan satu hal yang harus mereka tanda tangani dengan jaminan dari keluarga mereka gitu masing-masing ya. Jadi kalau terjadi pengulangan seperti ya, tadi kan saya juga lihat bagaimana konferensi persnya dari Dr. Tifa itu yang luar biasa ya. Ya bagaimana menyerang, ya itu menyerang Polda Metro Jaya kan, dengan penangkapan dia pada hari Jumat itu gitu. Padahal itu adalah wewenang dari penyidik juga untuk melakukan itu. Nah kalau mereka mau melakukan pra peradilan ya silakan aja kalau mereka melakukan pra peradilan gitu kan. Tapi dalam konteks itu, Bang Andi sebagai tim yang kasarnya mengikutilah strategi tahap Ya. jadi tersangka sampai jadi tangkap bahasa Ya. atau dijemput lah sampai proses sampai dia dirawat di rumah sakit. Itulah konteks dari pihak tersangka itu menerima dalam tanda petik ini tidak sesuai gitu loh dengan kemanusiaan, dengan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik. Oke lah, Bang Andi tidak dapat untuk menjelaskan karena ini sudah survei. Tapi Bang Andi sendiri dengan perkara ini sudah gimana, yakin prosesnya sampai pengadilan dan tahap-tahap akan putus dengan siapa yang bersalah atau siapa yang benar? Ya kan sudah jelas dikatakan oleh kejaksaan. Dan ini sudah proses pelimpahan berkas di pengadilan. Dan sudah ditunjuk pula kan PN-nya kan, PN Jakarta Timur kan. Ya jadi nggak ada masalah untuk itu. Ya bahwasannya ini sedang berjalan untuk itu. Yang perlu diperhatikan kepada mereka semuanya gitu. Ya, para tersangka ini jangan mengulangi perbuatan kegaduhan-kegaduhan itu. Bisa saja bahwa itu membuat suatu kegaduhan, akhirnya mereka dicokok
oleh kejaksaan loh, ya kan? Ditahan oleh kejaksaan loh. Karena apa? Atas perbuatan mereka sendiri melakukan itu kan. Kan sebaiknya ya mereka itu menghemat tenaga, pikiran, ya, kemudian menyiapkan apa saja nanti pertarungan-pertarungan nanti di pengadilan seperti itu lebih lebih penting daripada berkoar-koar menyalahkan institusi negara. Dalam hal ini adalah kepolisian yang telah melakukan penangkapan itu. Jangan sampai seperti itu lagi, nanti Anda dicokok oleh oleh kejaksaan karena melakukan hal itu pada mereka sudah tanda tangan kesepakatan bersama sehingga mereka bisa bebas, ya, bukan bebas, sorry, sehingga mereka tidak ditahan, bukan bebas. Tapi kan euforia saat dia keluar benar-benar dikabulkan, tapi bergeser dengan kata-kata Prabowo, kata-kata ada Abad, juga ada orang tua, asumsi bisa terjadi dalam proses. Saya melihatnya ini hanya rekayasa mereka. Karena begini, tidak mungkin seorang presiden ikut campur dalam hal ini. Apalagi sehari sebelumnya Mas Didit putra beliau kan datang ke rumah Pak Jokowi, ya. Dan 40 menit di dalam kan pasti bukan berbicara hal-hal yang lain, pasti ada kontak langsung kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena saya melihat ada suatu indikasi ya menggunakan kasus ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu ini untuk merenggangkan hubungan persahabatan yang sangat erat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya, dengan tujuan utamanya itu nanti ada memaksudkan Mas Wapres Gibran itu, karena kita paham kan mereka kan punya klaster-klaster untuk itu sendiri, sampai ada kan dialog kebangsaan itu yang kemarin sebelum mereka ditangkap, apa isi dari dialog kebangsaan kan luar biasa itu semua, ingin mengganggu pemerintahan lah intinya. Jadi rekayasa yang dia lakukan ini melibatkan Presiden Prabowo, ya, yang dia katakan terima kasih andilnya Pak Prabowo dalam kasus ini, itu adalah menurut saya adalah sesuatu yang omong kosong dan ingin membuat adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dalam kata adu domba, malah positif juga pihak asumsinya dari pihak Jokowi juga mengingatkan ada RJ sendiri, Bang. Abang mendengar itu atau ada perkataan itu nggak dari pihak Jokowi? Kalau kita bilang RJ, itu bukan dari Pak Jokowi. Peraturannya kan juga, ya, yang minta RJ itu siapa? Ya harusnya terlapor dong, pelapor. Dan konteksnya untuk RJ itu, ya, kalau ditawarkan oleh kejaksaan itu bukan dari Pak Jokowi, ya kan? Kan kejaksaan menanyakan dulu karena kan ada ruang untuk restoratif justice yang diakomodir oleh KUHP yang baru, ya kan? Even nanti pas sebelum ponis dia minta RJ masih bisa, gitu loh. Sebelum ponis, ya kan? Ya kalau mereka memang tidak mau ya tidak apa-apa untuk itu. Lebih baik buat kita tuh lebih baik. Jadi ada suatu pembelajaran ke depan kepada orang-orang yang ingin bergenit-genit melakukan hal yang sama. Karena kita pengen nantinya vonisnya adalah inkrah van guisde. Artinya inkrah sebenar-benarnya mengikat dan tidak boleh lagi ada yang namanya usaha-usaha untuk melakukan hal yang sama. Udah tidak ada lagi tuh. Inkrah van guisde. Menarik lagi, Bang. Ini juga kencangnya arah politik yang ada di Indonesia ini agak kencang nih, Bang. Apalagi presiden juga menilai bahwa saat ini ya untuk proses hukum biasanya malah polisian malah kejaksaan lagi antara dianggap gimana lah untuk ya. Itulah orang-orang yang memang ingin melakukan, saya katakan quote unquote adu domba antar dua instansi, ya, antara kejaksaan dan kepolisian. Ini tidak bisa, ini satu kesatuan, satu tarik nafas, ya. Tidak bisa kita mengagung-agungkan satu institusi terus mengagung-agungkan satu institusi yang menjelek-jelekan institusi yang lain. Tidak bisa untuk itu, gitu loh. Ya, ya kita tahu lah euforia yang dilakukan oleh para tersangka ini, apalagi ya dengan kuasa hukumnya ya, kan ya mengatakan luar biasa terima kasih begini-begini terus menjelek-jelekan Polda Metro Jaya sampai dikatakan Polda Metro Jaya harus belajar lagi hukum.
sombong sekali tuh penasihat hukumnya itu gitu kan. Dan menantang juga Pak Jokowi, Anda akan saya kuliti di pengadilan. Luar biasa pengatakan. Itu baru pertama saya menemukan seorang pengacara yang sangat sombong seperti itu. Apakah dia pernah beracara buat saya? Pernah beracara nggak dia? Tapi kan bahasa maaf ya Bang, secara hukum itu nggak ada. Kenapa? Bahasa hukum seorang baru nggak ada. Dikuliti. Iya. Secara hukum dan perkataan itu sebenarnya udah nggak ada lah untuk bahasa kata itu. Iya, enggak. Dia kan akan menunjukkan dirinya bahwa dirinya hebat. Ya. Jangan main-main, ini presiden ke-7, Bos. Ya. Ya, intinya pengen pansos. Enggak, Bang, kalau pandangan hukum saya kan sering berbicara dengan hukum. Karena begitu itu nggak ada segmen seorang yang tahu hukum. Harusnya nanti membuka fakta-fakta sebenarnya. Harusnya kan begitu, nggak apa-apa perkataan itu. Tapi kan seorang pengacara itu jarang pengacara itu ya ada ya, apa dia bela kliennya, tapi dia juga seperti prinsipal, ya kan begitu. Dan kalau kita lihat juga, ya mohon maaf, apakah mereka mempunyai prestasi yang bagus dalam membela kliennya, ya kan? Ya, tapi terlepas dari itu adalah hak tersangka dan penasihat hukum. Ya, yang jelas Pak Jokowi akan hadir di persidangan nanti, akan membawa ijazah SD sampai nanti juga ijazah SMA dan ijazahnya S1 yang sudah dilimpahkan di kejaksaan. Itu akan dibawa. Dan Anda siap untuk nanti juga memberikan tekanan-tekanan pada Jokowi. Pak Jokowi ini sudah terlatih dalam tekanan-tekanan. Walaupun saat ini aspek penentang atau tersangka terutama itu juga akhir-akhir ini juga mencari pendapat terkait kemana dia di proses sampai dia dengan membuat penahanan, harusnya juga ada poin-poin tertentu yang harus dijaga lah Pak. Tapi dengan melihat itu, Abang sendiri sebagai relawan Jokowi menyesalkan nggak atau memang senang dengan proses perkataan dia saat ini Pak? Kalau kita lihat, ya nggak apa-apa, dia mau ngatain apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan ini pasti akan dicatat oleh kejaksaan. Ya kan? Mengulangi perbuatannya lagi, ya mereka seperti ketika mereka sebagai tersangka, ya dia berteriak dan sebagainya, atau menjelek-jelek sebagainya. Nggak apa-apa, itu kan haknya tersangka ini, gitu kan, sebelum masuk ke persidangan. Tapi kan pasti akan dicatat oleh jaksa untuk itu. Ya makanya ya asal jangan offside aja. Kalau udah offside membuat kegaduhan, ya salah satu kan poin bisa ditahan kembali kan. Dengan kata ditahan ada kriminalisasi apa tekanan yang saya sampai sekarang saya melihatnya setelah pengumuman itu bahwa itu ada wewenang kejaksaan. Saya tidak ada katakan bahwa itu ada penekanan lagi, tidak ada penekanan untuk itu. Tinggal bagaimana saja ya kejaksaan ini menuntaskan tugas-tugasnya juga yang nanti kan jadi defendernya kan. Artinya ya berkas-berkasnya dan dipercepatlah, diberikan berkas itu di pengadilan dan dipercepat juga untuk proses persidangannya. Oke, thank you Bang. Ya. Dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap.